Jadi malam pertama di kuburan, ketika engkau merasakan sebuah hal yang tidak pernah engkau rasakan dalam kehidupannya. Kalau orang di penjara, mau dipenjara dalam kondisi penjara sendiri, masih nyaman dia di sana dibandingkan dengan kuburan. Masih ada harapan dia keluar. Tapi tatkala engkau diletakkan di dalam kuburan, tatkala anakmu menginjak-injak tanah kuburan, ketika anakmu menangis, istrimu merasa kehilangan, ya berapa lama mereka merasakan itu? Sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, sampai masa iddahnya habis, mungkin dia sudah dinikahin oleh laki-laki yang lainnya. Harta yang kau kumpulkan dinikmatin oleh anak-anakmu, oleh istrimu, dengan suami baru dia. Kalau engkau seorang wanita, selesai. Suamimu belum engkau dikuburkan, mungkin dia sudah berpikir untuk menikah lagi. Ahibati fillah. Kalau bicara kuburan, ada beberapa kondisi orang ketika berada di dalam kuburan. Yang pertama, ada yang namanya himpitan kuburan. Pelukan kuburan. Kita lihat tempat yang kecil seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lil qabri daghtah. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan, tekanan. Andai kata ada satu orang yang selamat, dari himpitan tekanan kuburan itu, niscaya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ada apa dengan Sa'ad bin Mu'adz? Di dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz ketika dia meninggal dunia. Ketika dikuburkan Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini Sa'ad bin Mu'adz ketika dia meninggal dunia, arsy-nya Allah itu bergetar. Yang mati ini bukan orang biasa. Sampai arsy-nya Allah bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama. Ketika dia meninggal dunia, pintu-pintu langit dibuka, membawa ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Dan menghadiri meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz itu 70.000 malaikat. Laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu. Dia pun masih merasakan dihimpit, ditekan oleh kuburan. Kemudian baru dilepaskan. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Gimana dengan kita? Semuanya akan merasakan. Yang mukmin, yang soleh, yang tidak soleh, apalagi yang kafir. Sudah sebuah kepastian ketika para ulama menjelaskan tentang himpitan kuburan ini. Kok semuanya masih dihimpit di kuburan? Nah, di dunia pun kita merasakan sakit. Apa orang soleh nggak sakit? Apa orang soleh nggak kena bala? Bukankah kita tahu bahwa sudah menjadi kodrat manusia dia melakukan dosa? Maka himpitan itu adalah untuk menyelesaikan dosa-dosa dia. Karena kita, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Kalau saat merasakan jamaah,
yang arsy Allah bergetar. 70 malaikat, 70.000 malaikat hadir di jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana dengan orang seperti kita yang kadangkala sholatnya pun jauh dari kekhusyuan? Insya Allah ada yang padam listriknya, jemaah. Ya, kita gelap dikit aja udah bingung. Gimana kalau gelap di kuburan? Taib. Itu kondisi pertama. Ketika orang masuk di kuburan, diantarkan ke kuburan, masuk dia akan dihimpit. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang penuh dengan dosa, maka himpitan itu akan lama. Ada yang berpendapat bahwa himpitan ini himpitan kasih sayang. Karena orang yang meninggal dunia sejatinya dia dari tanah. Dia ditunggu sama kuburannya ketika balik seperti ibu yang menghimpit, memeluk anaknya dengan keras. Karena kasih sayang. Tapi yang pertama pendapat itu lebih benar. Bahwasanya himpitan dan pelukan serta dekapan itu adalah untuk menyelesaikan dosa-dosa. Karena manusia sesoleh apapun dia tetap punya dosa. Yang kedua, kesunyian, kesenyapan, serta kemudian datangnya mungkar dan nakir. Mendudukkan manusia. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Rasul SAW mengatakan, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Kalian memintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakan itu 2 atau 3 kali. Lalu beliau menceritakan bagaimana proses keluarnya ruh orang yang beriman dan ruhnya orang kafir. Kemudian setelah itu bagaimana ruh itu dikembalikan kepada jasadnya. Lalu Rasul SAW mengatakan tentang kondisi orang yang beriman. Fayatihi malakan. Maka akan datang kepada dia 2 malaikat dalam wujud yang menakutkan, yang dia nggak pernah melihat. Dalam kondisi dia sendirian. Tidak ada satupun yang mendampingi dia. Didudukkan. Lalu bertanya malaikat ini, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Fayaqulu huwa Rasulullah. Siapa tuh orang yang diutus kepada kalian? Kau tahu? Dia utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana engkau tahu? Ini jamaah. Akan ditanya, gimana engkau tahu itu Rasulullah? Oh, katanya orang. Seorang yang mukmin mengatakan, Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Quranul Karim, aku membaca kitab Allah dan aku beriman dengannya dan aku percaya dengannya. Fayunadi munadin minas sama. Ini proses ini masih proses yang menakutkan. Dari mulai himpitan, kemudian didudukkan dalam kegelapan, dalam kesenyapan dan kesunyian. Tatkala lulus tes, lulus dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, maka ada yang menyeru dari langit mengatakan, An sadaqa abdi, hambaku benar. Dia bukan ikut-ikutan. Dia bukan pura-pura beriman, tapi dia benar-benar beriman. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka berikan kepadanya permadani dari surga.
waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan dari kuburan dia pintu ke surga. Dia berada di kuburannya. Kalau kita melihat kuburan beralaskan tanah, tapi ternyata di alam yang berbeda sana ada hamparan permadani surga. Kalau kita melihat kuburan itu sempit, nggak ada jendelanya, kanan kiri nggak ada, tertutup semua. Kalau orang beriman, subhanallah, Allah bukakan pintu surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka datang dari surga itu aroma yang indah, kesegaran surga. Wa yufsah lahu fi qabrih madda basarih. Kemudian dihamparkan bagi dia, kuburannya itu diluaskan sepanjang dia memandang. Lebih indah dari rumahnya. Kita kalau di rumah, tidur di rumah, kanan kiri kita semua tembok. Mau luas 5 kali 5, 10 kali 10, mau 100 kali 100, semuanya terbatas. Tapi di kuburan sepanjang dia memandang, akan luas, jamaah. Qala, dia sendirian? Enggak. Kenapa? Kalau antum di rumah yang luas sendirian, antum tetap merasakan kesunyian. Di sini Allah ingin mengusir kesunyian, kesenyapan dan kesepian dia. Fayatihi rajulun hasanul wajhi wa hasanul thiyabi tayyibur rih. Datang kepada dia orang yang wajahnya indah, yang bajunya indah, aromanya wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka. Orang itu yang datang mengatakan, bergembiralah engkau dengan yang menyenangkanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang engkau dijanjikan. Engkau selama di dunia sholat, berpuasa, sodako, zakat, berangkat haji, berangkat umroh, berbuat kebajikan. Dijanjikan akan dikasih balasan. Berbeda sama orang yang kerja di dunia, akhir bulan dia dapat gaji. Akhir hari dia dapat gaji. Dia rasakan di dunia. Seorang mukmin dijanjikan nanti engkau sholat sepanjang tahun, sepanjang hidupmu. Balasannya apa? Allah akan kasih. Bukan 70 tahun antum di kuburan. Antum bisa bayangin berapa tahun sih kita di kuburan. Berapa tahun kita di muka bumi ini. Dan berapa tahun di perut bumi ini. Lihat Rasulullah SAW. Di muka bumi ini, beliau hanya 63 tahun. Tinggal di rumah petak. 5 kali 5. Kecil rumahnya. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Makanan pun susah. Tapi cuma 63 tahun. Di kuburan, beliau sudah 1430 tahun. Maka itu yang seharusnya menjadi ambisi kita. Untuk mendapatkan tempat yang luas. Untuk mendapatkan janji-janji Allah Azza wa Jalla, dikasih tahu ini janji yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu man anta? Orang ini yang awalnya sendirian, malaikat Munkar dan Nakir udah pergi, kondisi kuburannya sudah berubah, lalu dia bertanya, man anta? Kamu siapa? Fawajhuka al-wajhul hasan yaji'u bil khair. Wajahmu wajah orang baik yang mendatangkan kebaikan. Fayaqulu lahu ana amaluka salih. Aku amal solehmu. Fayaqul Rabbi. Ketika dia tahu, sejak di kuburan dia sudah tahu bagaimana kelak hidup dia selanjutnya. Di kuburan belum bisa masuk surga, baru mendapatkan aromanya. Orang tuh kalau melihat tempat yang indah, kepingin masuk. Antum dapat fotonya sesuatu ya, pulau yang indah, ada ketertarikan. Nih orang dibukakan pintu ke surga, datang tuh aroma surga, wanginya surga. Dia melihat subhanallah sebuah keindahan di sana. Maka dia mengatakan, ay Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, bangkitkan kiamat, bangkitkan kiamat. Hatta arji ila ahli wa mali. Sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku.
Di riwayat lain disebutkan, orang ini mengatakan, Rabbi, biarkan aku kasih tahu kabar gembira kepada keluargaku. Agar mereka tahu, aku di sini bahagia, nggak perlu nangis kalian. Aku lebih bahagia daripada kalian di dunia. Lalu dikatakan, uskun, engkau istirahat dulu di sini. Belum waktunya. Akan datang waktunya nanti. Lalu Nabi menyebutkan tentang orang kafir, orang fajir. Wa ya'tihi malakan, datang malaikat sama, dia dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan tubuhnya. Kemudian datang malaikat dalam kondisi kesepian dan kegelapan. Malaikat bertanya kepada dia, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? La adri. Dia ketakut. Enggak tahu aku enggak tahu aku. Qala fa yaqul ma dinuk? Apa agamamu? Agamanya sendiri dia mengatakan, la adri. Engkau tahu orang yang diutuskan? La adri. Jawabannya enggak tahu. Maka kemudian ada yang menyeru dari langit mengatakan, an kadzaba abdi, memang hambaku ini telah mendustakan. Dia nggak percaya. Fa'afrishuhu minan nar. Jadi bukan permadani yang diberikan kepada dia, tapi api neraka. Bawahnya kuburan dia adalah api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka datang kepada dia aroma busuknya api neraka, panasnya neraka, datang kepada dia, wa yudayyaqu alaihi qabruh, dan kuburannya disempitkan buat dia, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu nggak beraturan. Antum tahu kalau seperti tisu yang diremet-remet, seperti itu dia disempitkan kuburannya. Walaupun dari kasat mata kita, oh kuburannya mewah, luasnya sekian, ada kolam renangnya, ada ininya, nggak ada. Di dalam sana dia sudah nggak dapat manfaat dari harta, dari apa yang di muka bumi ini, kecuali dari amal soleh dia. Ketika nggak ada, lalu dalam kesendiriannya dia, wa ya'tihi rajulun qabihu thiyab, datang kepada dia orang yang dengan pakaian yang jelek, aromanya busuk. Kita tuh kalau duduk di samping orang yang nggak mandi 2 pekan, terus dia memang punya aroma tubuh yang buruk, pakaiannya juga bau, kita akan menyingkir, kita akan cari tempat lain, kita akan tutup hidung kita. Tapi ini datang tuh, tempatnya udah sempit, mau bareng dia lagi. Kita tuh kalau tempat sempit gak ingin orang lain duduk di situ. Kita lihat pesawat, kenapa ada kursi bisnis, ada kursi yang lebih tinggi, VIP umpamanya, ada yang biasa itu banyak orang. Kalau udah sempit terus banyak orang, itu jadi gak nyaman. Ini nih, kuburan udah disempitin, sampai tulang-tulang dia itu beradu, bercampur aduk, datang orang, aromanya busuk, wajahnya buruk, pakaiannya juga jelek. Lalu dia mengatakan, absyir billadhi yasu'u. Engkau, nih, ada kabar buat engkau dengan keburukan yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu dia tanya, kau siapa engkau? Qala ana amaluka. Wajahmu wajah yang jelek, baumu juga nggak enak, kelihatan engkau ini jahat. Kata dia, ana amalukal khabith. Aku amal burukmu. Yang kita kerjakan akan kita dapatkan. Fa yaqul rabbi la tuqimis sa'a. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, jangan dibangkitkan kiamat. Karena dia sekarang baru merasakan azab kubur aja. Gimana kalau dimasukkan ke dalam api neraka yang panasnya ya sekitar 70 kali api dunia.
Seperti itu, 69 kali api dunia. Ahibati fillah, itulah yang menanti kita di kuburan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang berbagai macam azab yang menanti sesuai dengan amalannya. Nabi pernah dapat nasihat dari Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta, fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah engkau semaumu. Engkau pasti mati. Berapa tahun engkau mau hidup, seperti apa engkau mau hidup, engkau pasti akan mati. Mau dengan gaya apapun, engkau pasti mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramallah semaumu. Jadi kalau bicara orang, udah nggak usah ngurusin anak, silahkan antum mau beramal, silahkan. Allah nggak butuh sama amalan kita. Allah mengatakan, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, monggo. Yang mau kafir silahkan. I'malu ma syi'tum. Kalian silahkan beramal semau kalian. Tapi ingat, akan dibalas kalian. Pasti dibalas. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan silahkan engkau mencintai siapa yang engkau mau. Engkau pasti berpisah sama dia. Sudah jadi kepastian jamaah. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin bukan dengan hartanya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan tahtanya, bukan dengan kekuasaannya. Yang sekarang orang-orang berlomba untuk mencari kekuasaan, jabatan, harta. Dia pikir itu dapat memuliakan dia. Syaraful mu'min. Kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamuhu bil-lail. Ketika dia bangun malam hari. Salat tahajud. Itu kemuliaan seorang mukmin. Wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan dirinya ketika dia nggak butuh sama orang. Ana sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan apa yang kita amalkan. Kita akan segera meninggalkan dunia. Yang terakhir jamaah, masih banyak pembahasan tentang malam pertama di kuburan. Ini ada malam pertama di kuburan yang Nabi ceritakan. Ketika perang Khaybar, di situ para sahabat mendapatkan harta rampasan perang, tapi bukan emas dan perak, tapi barang-barang, ya makanan, pakaian. Kemudian kita tuh berangkat ke sebuah lembah, tahu-tahu ada budak Nabi alaihi salatu wassalam yang namanya Rifa'ah ibn Zaid. Ketika Nabi turun di situ, budak Nabi itu lagi mindain barang-barang dari onta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu ada panah yang nyasar ke dia. Mati dia. Ada musuh yang mau manah, dia mati. Apa kata orang-orang? Hani'an lahu syahada. Ya Allah, enaknya mati syahid dia tuh. Mereka mati senang. Ya Allah, betapa bahagianya dia mati syahid. Ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasul SAW? Kalla. Enggak. Kalian pikir dia sedang bersenang-senang nih? Nabi SAW, kalla, tidak seperti itu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi Allah Azza wa Jal. Inna syamlata la taltahibu alaihi nar. Sesungguhnya ada kain yang dia ambil dalam harta rampasan perang yang bukan bagian dia, dia ambil, itu sekarang sedang membakar diri dia. Orang ketika itu ketakutan jemaah. Ini ngambil kain aja yang diharapkan dia mati syahid. Ternyata pakaian itu menjadi pembungkus dia di alam kubur sana, membakar dirinya. Orang pada ketakutan. Ada yang bawa tali sandal. Tali sandal ada yang satu, ada yang dua. Lalu Rasul SAW mengatakan, asabtu yawma Khaybar. Di
Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini aku dapat pada waktu Khaybar itu, ya ini belum dibagi, aku lihat, aku ambil Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, syirakun min nar, au syirakani min nar, tuh 2 tali sandal dari api, atau 1 tali sandal dari api. Itu yang menanti di kuburan. Maka hati-hati dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita ambil, dengan apa yang kita dapatkan. Semuanya bakal mendapatkan balasan, jamaah. Namun banyakkan manusia memang sibuk cari dunia, mabuk dunia, seakan-akan kematian itu tidak akan datang kepadanya. COVID-19 sekarang memberikan kepada kita pelajaran. Kita tinggal di rumah, kita bosan, kita boring, kita ingin keluar. Nanti engkau akan berada di satu tempat yang tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Sampai kiamat terjadi. Ketika sekarang masih ada harapan, oh insya Allah Juni selesai, insya Allah akhir tahun selesai, insya Allah bisa balik seperti asalnya. Tapi engkau akan berada di kuburan nanti semuanya. Di tempat yang sempit, yang kecil seperti itu, selama-lamanya nggak ada harapan untuk keluar kembali. Tinggal bagaimana kau mempersiapkan tempat yang sempit itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini.